Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adaha Yusuka Widianti dengan NIM 18010250076 dari kelas 5D Metodologi Penelitian Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kemandirian Belajar dan Gaya Belajar Visual dalam Meningkatkan Prestasi Belajar pada Proses Pembelajaran Jarak Jauh Siswa Kelas 5 SDN Curug 2 Cimanggis, Depok. Saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu kajian teori, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1. Saya akan menjelaskan latar belakang. Pada masa ini, pendidikan di Indonesia sedang memanfaatkan teknologi dikarenakan pandemi COVID-19 yang semakin meningkat penyebarannya. Pemerintah juga melakukan pembelajaran jarak jauh untuk semua jenjang sekolah. Pembelajaran jarak jauh ini memiliki banyak dampak bagi kemandirian belajar dan gaya belajar siswa yang nantinya berpengaruh pada prestasi siswa. Menurut Dewi tahun 2020. Di masa pandemi COVID-19, guru, peserta didik, dan orang tua dipaksa untuk beradaptasi dan bisa menggunakan media pembelajaran yaitu internet, seperti aplikasi Zoom dalam proses pembelajaran jarak jauh. Menurut Nasir et al. Tahun 2020. Menurut saya, proses pembelajaran jarak jauh yang dimulai pada bulan Maret 2020 itu kurang maksimal, karena kurangnya persiapan dari Kementerian Pendidikan dan kepala sekolah yang menyelenggarakan proses pembelajaran jarak jauh. Pada awal pembelajaran jarak jauh dimulai, guru masih menggunakan WhatsApp group dan itu kurang efektif untuk proses pembelajaran karena seharusnya proses pembelajaran jarak jauh pun juga harus melakukan interaksi antara guru dan peserta didik melalui tatap muka online. Selanjutnya, terdapat dua dampak dari pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, dampak positif. Siswa dapat melaksanakan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Siswa memiliki waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaan pembelajaran, dan siswa dapat memahami penggunaan perkembangan teknologi yang ada. Yang kedua, dampak negatif. Siswa tidak dapat melakukan proses interaksi dengan orang lain secara langsung. Keterbatasan siswa dalam penggunaan teknologi untuk mengakses pembelajaran, dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana yang dipunyai siswa di rumah karena keadaan ekonomi orang tua yang tidak stabil. Menurut Syah tahun 2020. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, kemandirian belajar siswa kelas 5 selama pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, gaya belajar visual siswa kelas 5 selama pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, cara siswa kelas 5 meningkatkan prestasi belajar selama pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, saya akan menjabarkan pertanyaan penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh kemandirian belajar dalam meningkatkan prestasi belajar pada proses pembelajaran jarak jauh? Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya belajar visual dalam meningkatkan prestasi belajar pada proses pembelajaran jarak jauh? Yang ketiga, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemandirian belajar dan gaya belajar visual dalam meningkatkan prestasi belajar pada proses pembelajaran jarak jauh siswa SD kelas 5? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemandirian belajar dan gaya belajar visual dalam meningkatkan prestasi belajar pada proses pembelajaran jarak jauh siswa kelas 5 SDN Curug 2 Cimanggis, Depok.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat untuk beberapa pihak terkait, antara lain. Yang pertama, bagi peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana tetap dapat meningkatkan prestasi belajar dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya pada era pandemi ini. Yang ketiga, bagi aktivitas akademik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka sebagai bahan informasi bagi mahasiswa atau penulis-penulis lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut, serta sebagai wujud dharma bakti kepada Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka pada umumnya dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada khususnya. Saya akan membahas bab 2, yaitu kajian teori. Kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik dengan kebebasan dalam menentukan dan mengolah sendiri bahan ajar, waktu, tempat, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang diperlukan. Kemandirian belajar ini membuat siswa aktif dalam proses pembelajarannya. Menurut Firnanti Uki tahun 2020. Menurut saya, jika siswa benar-benar melaksanakan kemandirian belajar dengan tepat dalam artian selalu fokus dalam proses pembelajaran dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu, maka prestasi belajar siswa selama pandemi ini semakin meningkat. Sebaliknya, jika malah keadaan pembelajaran jarak jauh ini membuat kemandirian belajar siswa menjadi malas, maka prestasi belajar siswa akan menurun. Selanjutnya, saya akan membahas tentang gaya belajar. Gaya belajar menentukan pemahaman dalam proses pembelajaran peserta didik. Jika peserta didik dipaksa dalam proses pembelajaran, dapat menyebabkan terhambatnya proses daya tangkap materi pembelajaran. Kunci keberhasilan dalam pembelajaran adalah guru harus mengetahui gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Jika guru dapat memahami beragam macam gaya belajar yang dimiliki setiap peserta didik, maka pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Menurut Marpaung Junierisa tahun 2015. Macam-macam gaya belajar itu ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang menggunakan telinga atau alat pendengaran. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang menggunakan sentuhan atau gerakan. Pada penelitian ini, saya meneliti gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang cenderung belajar melalui mata dan penglihatan. Siswa memiliki gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi wajah guru untuk mengerti tentang materi pembelajaran. Menurut saya, contoh gaya belajar visual di era pandemi ini adalah guru melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom. Dengan aplikasi Zoom, guru dapat melihat ekspresi wajah selama proses pembelajaran jarak jauh. Apakah peserta didik mengerti atau tidak materi pembelajaran yang dijelaskan? Dan untuk peserta didik bisa memahami penjelasan dari guru jika guru melakukan penjelasan melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan hasil pengukuran selama proses pembelajaran peserta didik terkait aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diukur melalui instrumen tes prestasi belajar maupun instrumen relevan. Dalam kegiatan pendidikan instrumen tes penilaian memiliki format tes dalam bentuk ulangan, tes formatif,
tes sumatif, bahkan EBTANAS dan ujian-ujian masuk perguruan tinggi. Menurut Sri Reskia Herlina 2014. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh. Mackenzie, Christensen, dan Rigby mengatakan pendidikan jarak jauh atau PJJ merupakan metode pembelajaran yang menggunakan korespondensi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pembelajaran dengan pengajar. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh ini bisa sangat menyenangkan dan efektif jika guru melakukan metode pembelajaran dengan menyenangkan dan membuat peserta didik sangat menunggu-nunggu waktu proses pembelajaran jarak jauh. Tetapi, jika guru menggunakan metode pembelajaran jarak jauh yang membosankan, maka peserta didik akan jenuh dan bosan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh di era pandemi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penelitian relevan. Data prestasi belajar siswa SMK Negeri 5 Surakarta diambil dari dokumen nilai UAS mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan kompetensi keahlian semester 2 tahun pelajaran 2010 atau 2011. Nilai UAS keempat mata pelajaran tersebut kemudian dirata-rata. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh data informasi bahwa prestasi belajar siswa SMK Negeri 5 Surakarta termasuk dalam kategori tinggi sebanyak 37 siswa, 31%. Kategori cukup sebanyak 75 siswa, 62%. Dan kategori rendah sebanyak 8 siswa, 7%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa SMK Negeri 5 Surakarta memiliki nilai ujian akhir yang cukup baik, menurut Indrati tahun 2014. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3, yaitu metodologi penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur penelitian ini. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengkaji masalah penelitian yang saya lakukan pada bulan April minggu kedua. Selanjutnya, saya akan menelaah literatur yang saya lakukan pada bulan April minggu ketiga. Selanjutnya, saya akan membuat perangkat penelitian yang dilakukan pada bulan April minggu keempat. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengenai pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan pada bulan Mei minggu pertama dan kedua. Pada minggu pertama dan kedua pada bulan Mei, saya juga melakukan wawancara dengan guru mengenai metode yang digunakan selama pembelajaran jarak jauh agar pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung dengan efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, saya melakukan wawancara dengan peserta didik mengenai pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan pada bulan Mei, minggu ketiga dan keempat. Pada minggu ketiga dan keempat pada bulan Mei juga, saya melakukan wawancara dengan wali murid mengenai hasil pembelajaran jarak jauh. Saya akan menjelaskan tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SDN Curug 2 Cimanggis, Depok. Alamat penelitian adalah Komplek Pertamina, Jalan Bontang Raya RT 3, RW 3, nomor 163, Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, kode pos 16543. Waktu penelitian adalah awal pembelajaran jarak jauh, yaitu April 2020 sampai Mei 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar penelitian. Pada bulan Maret 2020 adalah awal pembelajaran jarak jauh untuk semua jenjang pendidikan di Indonesia. Virus COVID-19 mulai menjadi pandemi di Indonesia. Sejak saat itu, peserta didik sekolah dasar mulai belajar di rumah dan memanfaatkan teknologi. Pada pembelajaran jarak jauh, kemandirian belajar sangat diperlukan,
karena itu merupakan faktor dalam meningkatkan prestasi. Ketika pembelajaran jarak jauh berlangsung, guru hanya membagi materi lewat aplikasi Zoom ataupun grup WhatsApp. Peserta didik harus bisa memahami materi pembelajaran sendiri dan harus bisa mengerjakan tugasnya sendiri. Saya akan menjelaskan 4 aspek metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada kedalaman data, kualitas, sehingga peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai objek yang diteliti. Menurut Sukma Dinata, tahun 2011, halaman 60. Yang kedua, teknik penelitian data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pada wawancara, saya melakukan pemberian kuesioner melalui Google Form. Peserta didik akan mengisi beberapa pertanyaan terkait dengan kemandirian belajar, gaya belajar visual, dan cara peserta didik meningkatkan prestasi belajar selama pembelajaran jarak jauh. Pada studi dokumentasi, saya akan mendokumentasikan semua hasil dari wawancara dan observasi. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus atau case study. Alasan saya menggunakan metode studi kasus adalah karena hal yang saya teliti ini menjadi tren topik dalam pendidikan awal tahun 2020 karena pandemi ini di negara Indonesia. Yang keempat, teknik analisis data. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar peneliti dengan yang diteliti. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.